Sudah menjauhi negeri sendiri, Prabowo masih juga dituding-tuding. Ia dikabarkan Kenapa melatih ya? militer Yordania Siap. hingga akhirnya. Assalamualaikum semuanya. Selamat kembali ke channel ini. Kepada kalian semua yang sentiasa bantu support dukung As dekat channel ini, jutaan terima kasih As ucapkan. Okay, buat yang baru yang masih lagi belum support, belum lagi dukung, ayo bantu dengan tekan butang subscribe, kerana subscribe itu kan gratis aja geng. Okay lah, seperti biasa sebelum As start, sebelum As mula, As ingin mendoakan buat sesiapa saja yang tengok dan tonton video As kali ini agar dikurniakan limpahan rezeki luar biasa, tidak akan pernah putus-putusnya, dipermudahkan segala urusan, dimakbulkan setiap impian dan juga doa-doa kalian. Juga buat saudara kita di Palestina, semoga terus teguh dan Allah akan sentiasa bersama kalian insyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Okey lah, hari ini As nak react satu lagi video. Ini sambungan ya, part keduanya daripada channel Pegawai Jalanan. Jangan lupa untuk bantu subscribe channel ini. Kita akan melihat part 2 bagaimana kisah Pak Prabowo Subianto yang menjadikan Jordania itu sebagai negeri keduanya. Okey, ini adalah satu kisah yang tidak banyak orang tahu. Jadi, ayo kita cari tahu. Yuk. Okey, dah siap semuanya. Yuk kita mula. Bismillah. Ini lanjut part kedua ya. Selain ke Yordania, Prabowo juga mengasingkan diri ke Jerman. Ia bolak-balik di dua negara yang memayunginya dengan aman dan nyaman itu. Prabowo bisa aman di Jerman konon berkat jasa B.J. Habibie yang turut melobi pada pemerintah Jerman. Kendati Habibie telah menuduh Prabowo hendak mengkudeta kekuasaannya, Habibie tetap berbaik hati pada Prabowo dan menguruskan keamanannya di Jerman. Ia beberapa kali memberi ceramah di sebuah sekolah komando angkatan bersenjata Jerman, ujar seorang sumber. Yang jelas di Jerman, Prabowo tak kelihatan aktivitas bisnisnya. Apalagi bagaimana mungkin seorang mantan komandan pasukan komando yang menculik saja tak becus hingga ketahuan bisa berbisnis. Namun yang jelas, Prabowo memang hidup terjamin di Jerman dan Yordania. Bayangkan jika menantu kesayangan Soeharto itu tidak mendapatkan perlindungan di Jerman dan Yordania. Andai kata Prabowo minta suaka di Amerika Serikat, belum tentu hidupnya bakal senyaman tinggal di Jerman atau di Yordania. Di Amerika Serikat tiap hari pasti akan ada demonstrasi orang-orang Indonesia di Amerika Serikat yang menentang kehadirannya. Pada awal Oktober tahun 1998, Prabowo juga pernah dikabarkan mencari visa untuk kunjungan biasa ke Inggris. Hanya saja kedutaan Inggris di Jakarta telah menolak permintaan Prabowo. Menurut seorang pejabat di kedubes tersebut, alasan Inggris menolak permintaan Prabowo adalah lantaran Inggris tidak mau dimasuki oleh orang yang sangat kuat diduga bertanggung jawab atas matinya atau hilangnya sejumlah aktivis dan rakyat tak berdosa lainnya di Indonesia dan Timur Timur. Batal bertolak ke Inggris, kenyataannya Prabowo bisa terbang ke Yordania. Kabar keberadaan Prabowo di Yordania memang sempat membuat pemerintah Indonesia pusing tujuh keliling. Apalagi tersiar kabar dari harian Al-Ra'i, terbitan Aman Yordania, pada tanggal 12 Desember tahun 1998. Ada penganugerahan status kewarganegaraan Yordania melalui dekret Raja Hussein pada Prabowo. Dalam terjemahan bebas, harian berbahasa Arab itu menyebutkan, sebuah dekret raja juga dikeluarkan untuk menganugerahkan status kewarganegaraan Yordania kepada seorang warga negara Indonesia, Prabowo Subianto Kusumo. Sebetulnya ini tak istimewa, karena saban tahun kerajaan Yordania memberikan status kewarganegaraan kepada siapapun yang mengajukannya. Masalahnya, status hukum Prabowo masih dipersoalkan. Saat itu Menkeh atau Menteri Kehakiman yaitu Profesor Muladi SH dan Menlu atau Menteri Luar Negeri Ali Alatas terpaksa sibuk mencari kabar keseriusan Prabowo menjadi warga negara Yordania itu. Menteri Kehakiman atau Menkeh bahkan sudah menyiapkan senjata pamungkas. Kalau memang Prabowo resmi menjadi warga negara Yordania, dia akan dicekal. Pencekalan itu akan dilakukan pemerintah karena status hukum Prabowo sampai sekarang belum selesai, ujar Muladi. Yang pusing bukan hanya Muladi dan Ali Alatas saja. Mantan KSAD yaitu Jenderal Purnawirawan Rudini Urun bicara. Menurutnya pemberian penghargaan pemerintah Yordania kepada mantan Pangkostrat Prabowo sebagai warga negara kehormatan adalah hal wajar dan sah. Apalagi Prabowo sudah menjadi sipil. Menurut saya tidak ada yang dipermasalahkan, kata Rudini. Pasalnya saat itu tidak ada larangan bagi Prabowo bepergian ke luar negeri. Dengan demikian, tidak ada aturan yang melarangnya menerima penghargaan dari negara lain, kecuali kalau ia kena cekal atau mahkamah militer menyatakan statusnya sebagai tahanan. Selama itu belum dikenakan, Prabowo seperti warga negara lainnya karena tidak ada aturan hukum yang mengikatnya, jelas Rudini.
Menurut Rudini, penghargaan Yordania bisa dilihat dari dua aspek. Pertama, Prabowo mungkin dinilai banyak membantu pengembangan militer Yordania. Kedua, bisa jadi ia ingin menjadi warga Yordania untuk bisa melatih tentara di sana. Mana yang benar saya tidak tahu, ucap Rudini. Mungkin imbuh Rudini, ada kekhawatiran dari Indonesia bahwa Prabowo akan membocorkan rahasia negara. Soalnya Prabowo pernah menempati pos-pos penting militer di tubuh ABRI. Kalau ada kekhawatiran, mengapa Prabowo diizinkan keluar negeri, tidak dicekal? Tanya balik Rudini. Logik juga kan? Yang tak kalah puyeng kala itu adalah Kabid Pol KBRI Yordania, yaitu Faisal. Kabarnya pemerintah Yordania sama sekali tak memberitahukan kepada KBRI tentang pemberian status warga negara kehormatan itu. Kami di sini justru tahu dari Jakarta bahwa Pak Prabowo diberi status kewarganegaraan Yordania, katanya. Karena itu lanjut dia, pihak KBRI Yordania buru-buru mencari informasi sejelas mungkin soal ini. Saya belum bisa memberi keterangan banyak karena memang situasinya seperti itu, papar Faisal lagi. Tapi kenyataannya ia mengaku mengetahui keberadaan Prabowo di Yordania. Hanya saja tujuan dan aktivitas Prabowo tidak diketahuinya. Sementara itu, Kasum ABRI yang saat itu dijabat oleh Letnan Jenderal TNI Fakhrul Razi menyatakan, bila dipandang perlu, ABRI bakal mengusung pulang Prabowo untuk dimintai keterangan. Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang jelas sehubungan dengan pemberian gelar warga negara kehormatan dari Kerajaan Yordania, juga tentang kemungkinan Prabowo melatih pasukan Yordania. Sementara kami berusaha mendapatkan informasi tentang Prabowo dari atase pertahanan kita, ABRI juga akan meminta kepala BIA untuk mengecek hal tersebut. Tetapi bila dipandang perlu, kami akan mendatangkan Prabowo, kata Fakhrul Razi. Tentang kemungkinan melatih pasukan Yordania, Kasum mengatakan belum tahu secara pasti. Tetapi kemungkinan itu bisa saja terjadi. Dan kalau itu terjadi, Prabowo tak perlu izin pangap, sebab Prabowo telah pensiun. Hashim yang juga adik kandung Prabowo menegaskan, meski telah mendapatkan gelar warga negara kehormatan dari negara lain, Prabowo tak akan melepas status tersebut dan juga tidak ada keinginan untuk eksodus atau melarikan diri ke luar negeri untuk mencari suaka, tegasnya. Kalau ada rumor bahwa Prabowo dan keluarga Sumitro hengkang ke luar negeri, imbuh Hashim, semuanya fitnah atau bohong belaka. Hashim menyebutkan bila dalam beberapa waktu terakhir mereka berada di luar negeri, itu karena memang ada kepentingan khusus. Prabowo contohnya, ia harus berobat ke luar negeri akibat penyakit yang diderita seperti malaria, liver, dan juga ginjal. Kepergiannya ke Yordania selain untuk berumroh, juga untuk bisnis di beberapa negara Timur Tengah seperti di Irak, Yordania, dan juga Sudan. Menurut Hashim, Prabowo telah lapor ke Pangap dan Kasospol ABRI, saat itu Kaster, untuk bisnis yang tengah dilakoninya. Tetapi kalau memang ada permintaan untuk kembali, Prabowo siap pulang ke tanah air, tegas Hashim yang mengaku telah beberapa kali berjumpa dengan Prabowo di luar negeri ini. Seruan agar Prabowo pulang ke Indonesia tak urung datang dari Wiranto, Maret 1999. Musuh politiknya ini diminta pulang untuk kepentingan klarifikasi terhadap pertemuan di Makostrat pada tanggal 14 Mei tahun 1998 sesuai rekomendasi Tim Gabungan Pencari Fakta atau TGPF kasus kerusuhan 14-15 Mei tahun 1998. Saat itu Prabowo memang tengah berada di Malaysia, tetapi dalam 2-3 hari Prabowo kembali lagi ke Yordania. Markas Besar ABRI memanggil Prabowo melalui surat panggilan. Seperti diberitakan saat itu, Ketua TGPF Marzuki Darusman meminta pemerintah meneliti pertemuan 14 Mei tahun 1998 di Makostrat. Dalam rekomendasinya itu, Marzuki menilai untuk menyibak kasus kerusuhan 14-15 Mei itu, pertemuan di Makostrat tersebut harus diselidiki. Prabowo tidak pulang. Gugatan justru dilayangkan Prabowo ke tanah air. Saat itu, surat Presiden Habibie kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM tanggal 13 September tahun 1999 dikabarkan bocor melalui Mensesnek Muladi. Lewat surat itu, Habibie memastikan bahwa Letnan Jenderal Purnawirawan Prabowo Subianto, mantan Panglima Kostrat, sebetulnya tidak terbukti sebagai dalang peristiwa kerusuhan Mei tahun 1998. Meskipun demikian, Habibie sudah terlanjur menonaktifkan Prabowo dari jabatannya dan memensiunkan sebagai anggota TNI Angkatan Darat. Habibie memandang saat kerusuhan Mei tahun 1998, Prabowo sebagai pejabat militer yang bertanggung jawab atas keamanan negara.
Sebagai konsekuensinya, pemerintah telah memberhentikan dirinya dari jabatan Panglima Kostrad dan memensiunkannya dari anggota TNI Angkatan Darat. Ini sangat Dipensiunkan ya. merugikan nama baik Prabowo. Kami tengah menyiapkan pengacara untuk menggugat kembali agar nama baik keluarga, khususnya Prabowo, dapat pulih kembali, ujar Hashim Joyo Hadikusumo. Konstelasi politik di tanah air memang sedang berubah saat itu. Poros tengah menguat dan Gus Dur dijadikan Prabowo sebagai pintu masuk untuk kembali ke Jakarta. Gus Dur yang didukung poros tengah ini memang tengah mengancam kursi presiden yang dikangkangi Habibie. Bersama dengan Wiranto, Habibie telah mendepak karirnya dari Angkatan Darat dan menghujaninya dengan beragam tuduhan, termasuk mengepung rumahnya di Patra Kuningan. Maka sah-sah saja jika Prabowo menggunakan Gus Dur sebagai pintu masuknya pulang ke Indonesia. Dan tetap saja, di mata Dewan Kehormatan Perwira atau DKP, pimpinan Jenderal TNI Subagio, Prabowo keliru karena teknis kemiliteran. Prabowo ia dianggap sering melakukan tindakan sendiri, tanpa izin dan pelaporan ke atasannya. Karena hal tersebut, wajar kalau Prabowo akhirnya tersingkir, sebenarnya karena ia tak disukai oleh sebagian besar perwira-perwira Angkatan Darat. Perangainya temperamental kurang senang dan dengan sebagai dia ya. menantu diktator, ia memegang nasib para perwira itu. Jadi ketika Presiden Soeharto lengser, Prabowo pun ikut lengser. Prabowo sendiri bukan seorang pemberani. Setelah dipecat, ia justru bersembunyi di bawah ketiak Pangeran Abdullah. Kunci untuk masuk ke Indonesia itu datang dari Gus Dur. Prabowo merasa masa akhir kekuasaan Habibie dan Wiranto sudah dekat. Jika Gus Dur akan menjadi presiden, itulah kesempatan Prabowo untuk kembali dan namanya akan direhabilitasi. Ia merasa sedemikian percaya diri lantaran ia merasa Gus Dur sayang padanya. Saya dulu sering datang ke rumah Gus Dur dan memijatnya, ujar Prabowo memberitahu soal kedekatannya dengan Gus Dur. Konon Gus Dur pula yang menyarankan Prabowo agar menghindar dulu ke luar negeri. Saran itu terlontar dari mulut Gus Dur saat mereka bertemu di sebuah tempat di Eropa setahun sebelumnya. Apalagi orang dekat Prabowo, seorang mantan wartawati Kompas di Canberra, yaitu Rati Haryono, adalah sekretaris pribadi Gus Dur. Di saat yang bersamaan, Gus Dur saat itu tengah running dalam pencalonannya sebagai presiden atas jasa Poros Tengah, di mana Partai Bulan Bintang atau PBB adalah salah satu pemprakarsanya. Kita tahu sendiri, kawan-kawan dekat Prabowo bernaung di sini. Contohnya adalah Farid Prawiranegara, Fadlizon, Hartono Marjono, dan Ahmad Sumargono. Kedekatan PBB dengan Prabowo sering diledek orang dengan memanjangkan PBB menjadi partai bentukan Bowo. Momentum ini menguatnya kekuatan politik Poros Tengah dan dominannya pengaruh Gus Dur tampaknya membuat nyali Prabowo mengacung. Langkah pertama yang paling mungkin yaitu menggugat perintah. Langkah kedua menunggu Gus Dur jadi presiden. Siapa tahu Presiden Gus Dur nanti akan merehabilitasinya dan mengembalikannya ke jabatan terakhirnya sebagai Komando Sesko TNI. Dari tempat ini, ia bisa kemana saja, termasuk jadi KSAD dan siapa tahu Panglima TNI. Nyatanya usai Gus Dur menjadi presiden, Prabowo tak langsung pulang. Dia menanyakan kepada saya apakah saya sebaiknya pulang atau tetap tinggal dulu di Yordania, karena dulu saya yang minta dia agar tidak pulang dulu, kata Gus Dur saat menceritakan pertemuannya dengan mantan Dirjen Kopassus itu. Bahkan Gus Dur pun memberi kebebasan kepada Prabowo, mau pulang silahkan, atau bila mau di sana dulu juga silahkan. Kita patut memperlakukannya sebagai manusia biasa, kata Gus Dur. Bagus ya Pak Gus Dur ini. Keamanan dan kenyamanan justru ada di negeri orang. Walaupun tak menuruti wejangan Sumitro agar tak terlalu berharap banyak pada orang-orang yang pernah ditolong Prabowo, ia betah berada di Yordania. Nyatanya tanpa diminta, Abdullah dan Gus Dur bak 2 lembar tiket emas untuk masuk dan keluar di Indonesia maupun di Yordania. Sudah menjauhi negeri sendiri, Prabowo masih juga dituding-tuding. Ia dikabarkan melatih militer Yordania hingga akhirnya muncul selorohan jenaka. Kini Prabowo jadi pangap Yordania. Itulah sekelumit kisah dan pembahasan tentang Prabowo Subianto yang menjadikan Yordania sebagai negeri kedua. Semoga kisah yang kami sajikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Nah, begitulah kisah dan perjalanan kehidupan Pak Prabowo Subianto yang
penuh dengan liku-liku kehidupannya ya. Dan kita merasakan sesuatu yang sangat susah, liku-liku kehidupannya, bagaimana dia cuba untuk mendapatkan suaka politik daripada negara lain di saat negaranya sendiri tidak mengiktiraf atau ya kita nggak tahu isunya. Dan untuk sesuatu yang luar biasa kerana dia mendapat dukungan daripada negara-negara yang bukan biasa-biasa, negara Jordania dan juga Jerman. Dan katanya fitnah yang diterima sehingga dia tidak boleh mempertahankan dirinya di negara sendiri. Dan orang kata dia berhijrah dan memilih berhijrah ke Jordania. Dan kelebihan untuknya kerana teman dekatnya Abdullah berada di sana, dan merupakan sesuatu hubungan yang sangat baik yang terjalin antara dua sahabat ini. Dan ya, untuk sesuatu yang luar biasa, kita melihat bagaimana perjalanan Pak Prabowo Subianto ini tidak mudah sebenarnya. Dan bila kita melihat bagaimana dia pasti sejarah yang susah sekali ya, sebab rasa macam pilu mendengar kisahnya gitu kan. Itu ya Allah, kita mengharapkan yang terbaik, dan sekiranya Pak Prabowo ini diangkat sebagai Presiden Indonesia yang ini, harus menjaga rakyatnya dengan sebaik-baiknya, insya-Allah. Ya, sesuatu yang sangat untuk Aslah, untuk As baru As tahu bagaimana sejarahnya Pak Prabowo itu, yang bagi Aziz seorang yang pemimpin yang bagus. Kalau kita melihat bagaimana kemuliaan hatinya kepada General Pak Prabowo ini. Dan ya, sebab itu kalau orang ini rasa difitnah begitu kan. Dan temannya yang itu, tengok temannya bukan orang biasa-biasa. Walau dihujat, walau dia tetap tulus dan ikhlas. Itu yang tengoklah. Dan semoga apabila dapat menjalinkan hubungan yang baik juga dengan seluruh dunia, dan mendoakan agar hubungan negara Malaysia dengan Indonesia juga semoga baik-baik di bawah kepimpinan insya-Allah Presiden 2024 ini, Presiden Pak Prabowo Subianto ya. Moga-mogahan moga-moga juga diizin Allah. Perlakuan Raja Jordania itu memang sangat-sangat mengagumkan. Dan kita doakan yang baik-baik, semoga Indonesia di bawah kepimpinan yang baik-baik juga, dan hubungan kita juga bisa baik-baik aja di masa kedepannya. Dan ya, terbaik informasi yang disediakan 2 part ya untuk cerita tentang kisah Pak Prabowo ini. Luar biasa banget. Okeylah, bagaimana menurut kalian tentang kisah Pak Prabowo ini? Bagaimana menurut kalian? Sila tutup komen di bawah untuk sama-sama kita berkongsi bagaimana sosok seorang Pak Prabowo Subianto ini. Bagaimana menurut kalian perjalanan kehidupannya, dan bagaimana kalau dia menjadi presiden? Adakah menjadi pilihan kalian untuk menjadi presiden Indonesia, the next Indonesian president? Siapa tahu, tutup komen di bawah ya. As juga ingin membaca komen-komen dari kalian, insya-Allah. Okey, sampai ke sini aja video As kali ini. Assalamualaikum, semua jaga diri. Dadah.